Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para santri yang dirahmati Allah, kita akan membaca hadis nomor 1591. Sekarang siapa yang akan membaca? Yang mau membaca silakan maju. Wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta 'alamu bihi minni Allahumma ighfir li jiddi wa azli wa khati'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta 'alamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhkhir wa anta al-akhir wa anta 'ala kulli syai'in qadir muttafaqun alaih. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل حياتي زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر رواه مسلم. Ya, berikutnya. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني رواه النسائي والحاكم. Selanjutnya Walid-Tirmizi min hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qala fi akhirih wa zidni ilman alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahlina wa isnadu hasan. ya. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا دعائي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما أسألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وأخرج الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Baik. Baiklah, kita akan jelaskan sedikit ya dari hadis-hadis yang telah dibaca tadi ya.
itu menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ya, dengan doa-doa tersebut, dengan lafaz tersebut, ya. Karena hadisnya di sini hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih. Ini artinya bahwa doa itu, ya, doa itu ada dua. Yang pertama ya disebut dengan doa muqayyad, doa yang terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Nah, ini ada doa yang bersifat mutlak. Mutlak itu doa ini diucapkan kapan saja, di mana saja. Doa yang bersifat muqayyad sudah kita lalui, ya. Di antaranya misalnya doa mau masuk kamar mandi, muqayyad itu. Itu nggak cocok kalau misalnya membaca doa masuk kamar mandi kita baca di masjid, ya, tidak cocok. Itu maksudnya. Kemudian doa ketika kita mau tidur, bangun tidur, lalu kita baca di atas mimbar, tidak cocok. Artinya itu bukan tempatnya. Itu namanya doa yang bersifat muqayyad. Nah, ini harus begitu, harus kita ikut. Nah, yang kedua, doa yang bersifat mutlak. Nah, ini tadi hadis-hadis yang sudah kita baca tadi, kemudian sebagiannya sudah kita baca beberapa waktu yang lalu, itu namanya doa mutlak, yaitu doa yang boleh diucapkan kapan saja dan di mana saja. Ini tepat untuk khutbah, ya, khutbah Jumat, khutbah Id, dan khutbah lainnya itu menggunakan doa seperti ini. Ini bagus. Atau kapan saja kita berada, ya, duduk misalnya, ya, sambil berdoa seperti ini. Ini sangat baik. Nah, doa yang bersifat muqayyad atau doa yang bersifat mutlak itu ada dua. Ada yang bersifat maksur dan yang kedua ghairu maksur. Yang maksur itu artinya doa tersebut keluar dari lisan Rasulullah SAW, atau doa tersebut keluar dari lisan para sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, yang ghairu maksur itu doa yang ngarang sendiri, redaksinya ngarang sendiri, dan itu banyak sekali. Maksudnya sekarang ini yang sedang viral atau tidak viral, maksudnya banyak di kampung-kampung gitu, ya, itu kebanyakan doa-doa yang ghairu maksur, yang tidak diucapkan, tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah maupun para sahabat. Mungkin muncul pertanyaannya, boleh enggak? Kan isinya bagus. Nah, itu kan? Ya, kalau dikatakan boleh sih, orang berdoa kalau doanya mutlak boleh-boleh saja, tetapi kurang baik, kurang afdol. Kalau kita berdoa dengan doa yang maksur, doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ini doa tentunya doa yang mustajab, doa yang mustajab, doa yang makbul. Nah, ini biasanya lafadznya itu bagus. Jadi doa yang memang maksur, yang datang dari Rasulullah, lafadznya itu bagus, karena memang itu wahyu, bukan karangan, ya, gitu. Kemudian biasanya simple,
seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan ada dalam ayat Quran dan itu sering dibaca oleh Rasulullah. Bahkan kalau hadis nomor 1590, akana aksaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak doa Rasulullah itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah. Jadi biasanya redaksinya susunan kata-katanya itu singkat, simple, jelas. Kalau terjemahkan, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wah, kebaikan di dunia apa saja, semuanya baik. Dan kebaikan di akhirat. Wah, dari surga, pokoknya yang baik-baik. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu kan umum. Neraka yang berat, neraka yang ringan. Nah, kadang-kadang orang suka dijabarkan, didetailkan, ya. Misalnya ini. Allahumma taqabbal minna, ya, sholatana, ya sudah cukup sholat kami, ya kan? Kadang-kadang ruku'ana, ruku kan dalam sholat, sujudana, sujud kan dalam sholat juga. Ini banyak terulang seperti gini. Ini ilustrasi atau analoginya. Orang ini minta kepada ibunya, Bu, minta makan, minta nasinya, lauknya, gitu kan? Kerupuknya disebutkan, sayurnya, sambalnya. Kira-kira bagus mana? Antara kita meminta kepada orang tua, ya Ibu, saya minta makan, kan cukup. Artinya apa yang akan diberikan oleh ibu. Jadi makan di dalamnya tentu ada nasi, ada lauk. Gak mungkin nih makan cuma piring. Banyak orang ya berdoa kadang-kadang panjang lebar, termasuk yang membaca nggak tahu apa tujuannya. Sama dengan saya minta mobil, minta setirnya, kursinya, atau joknya, ya kan? Lampunya nggak usah, ya mobil ya udah termasuk di dalamnya ada lampu, ada. Paham ya? Makanya pesan Ustadz ini merupakan hadis yang terakhir ya, tamat tadi, dan Ustadz tidak mengartikan panjang. Itu intinya tadi, doa-doa tadi adalah doa-doa yang mutlak, yang bebas dibaca kapan saja, di mana saja. Yang kedua, itu maksur. Maksur artinya memang datang dari Rasulullah. Redaksinya itu memang datang dari Rasulullah. Karena hadisnya sahih, nah, kita perlu amalkan, ya. Jadi kalau misalnya nanti khutbah misalnya ya, doanya apa? Ambil dari sini aja doa itu, tulis. Ini doa yang maksud. Luar biasa. Ustadz pernah dulu karena penasaran, orang kok berdoa kok banyak ngarang sendiri, padahal doa dalam hadis yang maksud tuh banyak. Maka pernah, walaupun itu belum sampai selesai, itu mencoba mengumpulkan doa-doa yang ada dalam hadis, dikumpulkan pakai kertas folio ya, terus dapat beberapa lembar lah. Tentu itu masih banyak lagi doa yang belum tercatat. Ternyata malah sudah ada bukunya, disebut dengan kalau nggak salah judulnya Al-Azkar wal Adiyah min Dawil Quran was Sunnah. Jadi zikir-zikir dan doa-doa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Nah itu sudah ada ternyata buku kecil ya,
Nah, ini sangat baik. Jadi kesimpulannya ya, sekali ulangi lagi, ini untuk seluruh macam doa. Yang pertama, doa itu ada muqayyad dan ada yang mutlak. Kemudian yang kedua, doa itu ada yang maksur, ada yang ghairu maksur. Maka kita memilih yang maksur ya. Tinggal niru saja dari Nabi karena ini ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Jadi kita menggunakan redaksi dari Al-Quran dan hadis itu yang terbaik. Jadi paham ya? Ya. Ini secara formalitas dinyatakan kalian sudah khatam Bulughul Maromnya. Ya. Jadi insya Allah nanti kalau dimulai dari awal lagi. Ya. Karena kan kelasnya berbeda-beda ya. Maka departemen dakwah pendidikan yang nangani ya. Jadi nanti terus berkesinambungan ya. Karena Ustaz beberapa kali kalau belajarnya dulu sampai dicatat. Misalnya sekarang tanggal berapa ditulis tanggalnya, bulannya, sehingga begitu khatam kitab Bulughul Maram itu ada mulai tahun berapa, selesai tahun berapa. Gitu. Sehingga kitabnya banyak coretannya, banyak catatan-catatannya. Nah, karena penuh, catatannya penuh, biasanya pakai pulpen merah, gitu ya. Pensil atau pulpen merah. Akhirnya dulu waktu masih mondok di Bangil ya, itu ini setiap halaman begini, ini kan halaman ya, ini kitabnya, itu dikasih satu lembar kosong, minta ke percetakan. Jadi kitabnya itu dibawa ke percetakan, dikasih kertas kosong, HVS ya, tapi bukan HVS yang buram itu. Nah kemudian dijilid lagi oleh percetakan, jilid. Jadi satu lembar ada tulisannya, selembar tidak ada. Nah itu tujuannya adalah penjelasan dari Ustadz yang tulis. Dan itu insya Allah masih ada kitabnya, kitab Bulughul Maram. Jadi dulu Ustadz yang mengajar itu banyak ustadznya. Pertama ada Ustadz Abdul Qadir Hasan ya. Kemudian ada lagi namanya Ustadz Baihaqi dari Jakarta. Ada lagi Ustadz Ghazi Abdul Qadir yang lulusan dari Maroko. Ya kitabnya satu, karena kan Ustadz itu almarhum, meninggal, dilanjutkan oleh Ustadz yang lain. Padahal kitabnya belum selesai. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan mudah-mudahan kalian akan menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa mendoakan orang tua dan menjadi generasi penerus yang baik. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.